Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini terkait dengan materi kuliah fungsi polar pada Matematika 2. Ini merupakan video pertama dari 6 rangkaian video yang membahas tentang fungsi polar. Baik, yang pertama, definisi fungsi polar. Kita pertama bicara tentang definisi. Fungsi polar biasanya kita nyatakan dengan bentuk f r, theta sama dengan 0. Apa itu fungsi polar? Sebuah fungsi polar adalah sebuah fungsi yang melibatkan radius dan sudut theta, atau dalam kurung simbolnya seperti ini. Kemudian apa itu radius? Radius kita definisikan dengan jarak suatu titik yang diukur secara lurus. Kita tarik garis lurus begitu dari titik asal. Dalam koordinat kartesian, titik asal adalah 0,0. Kemudian siapa si theta? Theta atau ini adalah sudut yang dibentuk radius. Ini berupa garis lurus gitu ya, berupa garis lurus. Sudut yang dibentuk radius terhadap sumbu X positif dan diukur berlawanan arah jarum jam. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa theta negatif jika searah jarum jam. Jadi kalau tetanya positif itu berlawanan jarum jam, kalau tetanya negatif berarti dia mutar searah jarum jam. Berikutnya yang kedua adalah ilustrasi. Kita gambarkan sebuah kartesian. Ini X, ini Y. Katakanlah di sini ada titik A, di sini ada titik B. Ya, kurang lebih begini. Nah, ini ada sebuah titik. Kita sebut dengan P, A, B. Di mana radius itu? Ya, ini ada garis lurus dari titik 0,0. Ini yang kita sebut titik asal 0,0. Ini adalah radius. Kemudian ini adalah tetanya. Nah, jadi titik P, A, B ini bisa juga kita nyatakan dengan P, R, theta. Ya, jadi kita di
X sama dengan A, Y sama dengan B, kita ubah menjadi radiusnya sama dengan R dan sudut yang diukur dari sumbu X positif ke berlawanan jarum jam sebesar theta. Lalu kalau kita bicara hitungan, berapa theta sebetulnya? Berapa R dulu ya? Berapa R sebetulnya? Kita gunakan Pythagoras di sini. Kita gunakan Pythagoras sehingga kita dapatkan R ya, karena ini sudut siku-siku ya, sudut di situ adalah siku-siku, maka kita dapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kalau kita tertarik mencari berapa tetanya, kita dapatkan bahwasanya yang pertama B itu tidak lain adalah R sinus theta, sementara si A adalah R cos theta. Keduanya kita bagi, begitu dibagi kita akan dapatkan B per A sama dengan sinus dibagi cos, ini adalah tangen theta. Kalau kita tertarik hanya kepada tetanya saja, maka theta tidak lain adalah arcus tan, arcus tangen dari B per A. Berapa sudut yang nilai tannya B per A? Catatan penting di sini, perhatikan kuadran ya, kuadran. Karena nilai tangen nanti bergantung kepada kuadran. Kuadran pertama positif, kuadran 2, 3 kuadran 2 negatif, kuadran 3 positif, keluar kuadran 4 dia negatif. Jadi perhatikan kuadran ketika menghitung nilai tangen dan menentukan nilai sudutnya. Berikutnya kita akan lihat secara umum hubungan yang ketiga, secara umum hubungan polar dengan kartesian. Jadi tadi sudah ditampilkan sedikit. Kalau Anda diberi polar, yaitu R, theta, maka X-nya adalah, kartesian di X adalah R cos theta, Y-nya adalah R sinus theta. Kalau Anda diberi kartesian, katakanlah X, Y, maka kita dapatkan R-nya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan Y-nya tetanya adalah arcus tan dari Y dibagi X. Sekali lagi perhatikan kuadran ya, perhatikan kuadran. Nanti di contoh akan ada penjelasan. Kalau diberi polar R, theta, kita bisa cari kartesian dengan rumusan yang ini. Kalau kita diberi kartesian X, Y, kita punya polar dengan rumusan yang seperti ini. Berikutnya adalah contoh 4. Ini kita contoh 1 dulu. Contoh 1 yaitu polar ke kartesian. Polar ke kartesian. Jadi misalkan ubah titik 2, pi per 3 ke kartesian.
Oh ya, ini kita cenderung menggunakan radian ya. Kita menggunakan radian, jadi tidak menggunakan degree. Kita diberi titik 2, pi per 3 dan akan kita ubah ke kartesian. Yang pertama, kita tahu bahwa R-nya 2 dan theta-nya pi per 3. Berikutnya, X sama dengan R cos theta, berarti bisa kita peroleh 2 cosinus P per 3 atau 2 kali cos pi per 3 adalah setengah, sehingga diperoleh sama dengan 1. Berikutnya, Y sama dengan R sinus theta, ini sama dengan 2 sinus pi per 3. Jadi ini adalah 2 kali setengah akar 3 sama dengan akar 3. Kita ambil 1,73, 2 digit di belakang koma. Akhirnya kita punya hasil kesimpulan bahwasanya 2, pi per 3 bisa kita ubah menjadi 1,1.73. Ini di koordinat polar, ini di koordinat polar, dan ini di koordinat kartesian. Nah, bagaimana kalau kita gambar? Oke, katakanlah di sini. Oke, begini. Ini X, ini Y. Misalkan di sini 1. Di sini juga 1. Di sini 2. Ya, 1,7 ini kisarannya di sekitar sinilah, 1,73 gitu ya. Nah, jadi titiknya ada posisi sini. Nah, ini yang 2 itu, radius sama dengan 2, dan ini yang pi per 3 itu. Jadi kita dapat nyatakan P 2 pi per 3 akan sama dengan P 1,1.73 secara kurva grafikal seperti ini. Kemudian contoh kedua. Ini contoh 2. Ini adalah kartesian ke polar. Ubah 1,-1 ke koordinat polar. Baik, kita pertama hitung dulu R-nya. R-nya menggunakan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti ini adalah akar dari 1 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat sama dengan akar 2. Kemudian tetanya adalah arcus tangen dari Y per X. Perhatikan bahwasanya X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan minus 1. Ini ada di kuadran keempat. Ini ada di kuadran keempat gitu ya. Ini perhatikan, nanti kita ada di kuadran keempat. Kemudian nilai tetanya adalah arcus tan minus 1 dibagi 1 atau arcus tan dari min 1. Ini kalau kita gunakan kalkulator diperoleh 7/4 pi. Tetapi
ada kalkulator juga yang menghasilkan min pi per 4. Di mana bedanya nanti kita akan lihat secara gambar. Kita simpulkan dulu bahwasanya 1, minus 1, titik 1, minus 1 ini bisa kita nyatakan dalam koordinat polar, yaitu akar 2, 7 per 4 pi atau akar 2, min per 4 pi. Kita akan gambar ilustrasinya. Jadi ini karena dia di bawah, jadi katakanlah ini X, ini Y, di sini 1, di sini minus 1. Titiknya ada di sini. Nah, radius akar 2-nya ya akar 2 di sini. Kemudian minus pi per 4 itu di mana? Minus pi per 4 itu ketika Anda hitung begini. Ini min pi per 4. Tanda minus ini menandakan searah jarum jam. Sementara kalau Anda mengikuti pola yang awal, yaitu mengikuti jarum jam, maka dari sini diputar sampai ke sini. Nah, begini. Ini yang 7 per 4 pi, begitu ya. Ini tanda positif, tandanya positif berarti berlawanan jarum jam. Baik Anda menuliskan yang versi pertama benar dan versi kedua juga benar, karena kita punya kesepakatan bahwa tanda negatif berarti sudutnya dihitung berlawanan jarum jam, gitu ya. Jadi boleh menggunakan 7 per 4 yang seperti ini, boleh juga menggunakan minus pi per 4 yang seperti ini. Demikian untuk definisi fungsi polar. Jadi ada 2 contoh yang sudah diberikan. Berikutnya kita akan ketemu di video tentang menggambar fungsi polar. Sekian dan terima kasih.